Bukan siapa-siapa bang ya. Iya. Sekarang bang, sekarang lu ngomong begitu bukan siapa-siapa nggak apa-apa. Makanya gue udah bilang ya, gue tuh takut sama orang politik ya karena begitu. Sebegitunya, ya Allah. Harus gak berkomentar pedas gitu? Harus gak lu melupakan jasa-jasa Habib Rizik sama Pak Prabowo? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jubir Prabowo diserang. Daniel lupa budi baik Habib Rizik saat Pilpres 2019. Tampaknya hubungan juru bicara Kemenhan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak dengan pendukung Habib Rizik akhirnya retak. Bahkan kedua kubu ini terlibat ketegangan dengan sejumlah pengguna media sosial yang diduga merupakan pendukung Habib Rizik Syihab. Ketegangan ini pun viral di media sosial. Seperti diketahui, Habib Rizik Syihab CS bukan rahasia lagi adalah pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 yang lalu melawan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Namun Daniel CS lupa budi baik Habib Rizik saat Pilpres 2019. Begini keterangannya, saat itu Daniel Anzar Simanjuntak dengan sengaja menyinggung mantan pendiri FPI, Habib Rizik Syihab, di mana beredar potongan-potongan komentar Daniel Anzar Simanjuntak terkait Habib Rizik Syihab di postingan Facebooknya, Daniel Anzar Simanjuntak yang cukup viral di Twitter dan juga Facebook pada Jumat 16 April kemarin. Kemudian akhirnya viral di Twitter dan juga Facebooknya. Setelah viral, potongan komentar itu kini tidak terlihat lagi, namun netizen telah sempat menangkap layar komentar tersebut. Hal itu berawal saat Daniel mengunggah ucapan Dirgahayu Kopassus. Dirgahayu Kopassus berani benar berhasil, begitu tulisnya. Lalu di kolom komentar ada netizen yang menyinggung langkah TNI yang turut menurunkan spanduk Habib Rizik Syihab. Kemarin mereka turunin spanduk Habib Rizik, padahal selama ini imam besar bersama TNI. Gimana menurut Anda? Tulis pemilik akun Biva dalam kolom komentar postingan Daniel. Lalu Daniel juga menjawab pertanyaan netizen, di mana Daniel menyebut bahwa Habib Rizik bukan siapa-siapa bagi dirinya. Dia siapa? Bukan siapa-siapa bagi saya. Justru saya yang bantu dan bela imammu dulu. Tapi sebaliknya dia tak pernah berkontribusi untuk membantu saya. Bersamaannya saya pernah lawan Ahok sama dengan dia, dan dia pernah dukung Prabowo sama dengan saya. Selebihnya saya bantu hak-hak dia, tapi dia tak pernah bantu hak-hak saya. Itu terang jelas ya? Tulis Daniel Anzar menjawab pertanyaan netizen. Lalu pada foto tangkapan lainnya juga mempertanyakan pada Daniel, ada ulama menyerukan kebenaran kok nggak dibela sih? Daniel kembali memberikan tanggapan. Ulama yang menyerukan kebenaran banyak sekali, bukan ulama yang memaki orang sana-sini, menuduh sana-sini, provokasi dan lain-lain. Itu bukan ulama. Tak hanya itu, dalam komentar lainnya, netizen juga mempertanyakan hubungan antara Habib Rizik dengan Muhammadiyah. Namun Daniel kemudian memberikan jawaban yang menohok, hingga membuat netizen geram. Tidak ada warga Muhammadiyah yang berimam ke HRS. Dakwah dia tidak bersesuaian dengan Muhammadiyah. Jadi koreksi ke Muhammadiyahanmu kalau begitu. Atas pernyataan itu, Daniel Anzar pun menjadi trending di Twitter dengan tanda tagar Daniel Anzar Songong. Hingga Sabtu 17 April siang telah mendapatkan 1.878 tweets dengan tagar tersebut. Sementara itu ketika dikonfirmasi oleh Warta Kota, hingga berita ini diturunkan, Daniel Anzar belum merespon pesan yang dikirim pada Sabtu 17 April yang lalu. Juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar, sedang jadi perhatian karena komentarnya di Facebook yang narasinya dianggap menyudutkan Habib Rizik itu. Dalam narasi yang beredar di Facebook, Daniel membalasi komentar pengguna Facebook yang menyinggung soal Habib Rizik. Nah, ternyata balasan Daniel ini malah bernada cenderung menyerang tokoh FPI. Narasinya begitu, sayangnya penelusuran nggak ditemukan tautan komentar Daniel itu. Namun tangkapan layar atau screenshot menunjukkan jejak komentar diduga milik Daniel yang menyudutkan Habib Rizik. Bermula dari postingan HUT Kopassus. Awalnya Daniel memposting ucapan HUT atau Dirgahayu Kopassus yang jatuh pada 16 April yang lalu. Semalam pun Daniel sudah mengunggah ucapan untuk Kopassus.
Kemudian warganet ada yang berkomentar postingan Daniel itu dan mengaitkan dengan langkah TNI yang menertibkan spanduk Habib Rizik beberapa waktu lalu. Pada screenshot yang viral itu, akun Biantava bertanya pada Daniel bagaimana menurut jubir Prabowo itu atas tindakan TNI yang mencopoti paksa spanduk Habib Rizik. Belakangan akhirnya komentar-komentar dari Daniel yang kontroversial itu tidak lagi terlihat di kolom komentar postingan Dirgahayu Kopassus. Lalu ada lagi tangkapan layar yang nadanya Daniel membela diri dari serangan warganet, yaitu terutama tentang dia siapa, bukan siapa-siapa, justru saya yang bantu dan bela Imam dulu. Tapi sebaliknya dia tak pernah berkontribusi untuk membantu. Persamaannya saya pernah lawan Ahok sama dengan dia dan dia pernah dukung PS sama dengan saya. Sebelumnya saya bantu hak-hak dia tapi dia tak pernah bantu hak-hak saya. Lalu tangkapan-tangkapan layar itu terus beredar di media sosial Facebook, khususnya pada kolom komentar di postingan Daniel. Beberapa pengguna Facebook juga menginformasikan Daniel telah menghapus komentar yang jadi perhatian itu. Kok dihapus komentarnya, Nil? Takut kelihatan arogansimu ya? Cemen kau bah. Tulis akun Edi Kobayakawa. Juru bicara Menhan, Prabowo Subianto Daniel Anzar dinilai telah merendahkan Habib Rizik. Hal ini terjadi pada mulanya ketika dirinya mengucapkan Dirgahayu Kopassus. Kemudian salah seorang warganet juga mengomentari unggahannya itu. Setelah ditelusuri, komentar-komentar tersebut sudah tidak ada. Daniel pun juga ditanyakan mengenai komentar tersebut melalui jejaring Twitter. Namun Daniel hanya memberikan kutipan dari Ali bin Abu Thalib, ilmu akan menghidupkan jiwa. Lalu hal itu mendapatkan komentar pedas dari warganet simpatisan HRS, salah satunya dari akun Dewi. Manusia nggak tahu berterima kasih, sebentar lagi paling dipecat sama Prabowo Subianto. Sok-sokan bicara ilmu seperti sudah berilmu saja. Maaf ente nggak ada apa-apanya sama HRS soal keilmuan, jadi nggak usah sombong dengan merendahkan HRS. Tulis akun tersebut. Pernyataan juru bicara Prabowo Subianto Daniel Anzar pada Habib Rizik membuat Dr. Lisa Amartatara kecewa. Kecewaan dari Dr. Lisa tersebut berawal dari pernyataan jubir Prabowo yang dinilainya tidak menghargai HRS. Sebab HRS sendiri yang saat itu ikut mendukung dan menggerakkan umat untuk mendukung Prabowo Subianto. Dengan berpihaknya dukungan HRS pada Prabowo saat itu, segenap simpatisan langsung ikut mendukung. Selain itu, Dr. Lisa juga mengungkapkan jika dirinya juga bergerak membantu menjadi relawan semua karena HRS. HRS bilang jaga kotak suara, saya pun jaga. Semua teman-teman juga pasti demikian, cuit Dr. Lisa. Jadi jangan sombong lu Daniel Anzar, gue dan teman-teman kagak pakai uang lu atau Prabowo atau Sandiaga. Tanya aja caleg yang gue bantu. Kalau gue baksos bawa obat, itu uang gue sendiri. Sebelumnya, Dr. Lisa seakan tak percaya dengan pernyataan Daniel Anzar soal Habib Rizik. Dr. Lisa mempertanyakan pernyataan tersebut pada juru bicara Menhan, Daniel Anzar. Hal tersebut ditanyakan oleh Dr. Lisa pada Daniel melalui akun Twitter pribadinya. Astagfirullah, kalau benar ini pernyataan Anda, sungguh nista Anda. Cuit Dr. Lisa seperti dikutip dari redaksi Mantra Sukabumi. Pasalnya, Dr. Lisa menilai dukungan ulama pada Prabowo Subianto dan Sandiaga hanya dibuat sebagai permainan. Ternyata dukungan ulama hanya kalian buat permainan. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Daniel Anzar, di mana kamu saat jeruji sel penjara membungkam emak-emak teman saya Karawang membela Prabowo demi perintah HRS. Sudah cukup kamu jadi pengkhianat. Jangan kau tambah jadi pembenci. Saya menunggu permintaan maafmu pada Imam Besar Habib Rizik. Sebagaimana diketahui, saat itu bakal calon presiden Prabowo Subianto menandatangani fakta integritas yang disodorkan oleh GNPF Ulama dalam Ijtima Ulama II. Dengan kesepakatan demikian, Prabowo akan didukung GNPF Ulama dalam menghadapi Pilpres 2019. Tak hanya itu, Prabowo juga ketika itu mengucapkan terima kasih pada GNPF Ulama atas dukungan yang diberikan yang kedua kalinya, yakni pada Ijtima Ulama I dan Ijtima Ulama II.